Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan kitab Kejadian bab 9 dengan judul perikop Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini dikatakan bahwa ada tiga anak Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu ada suatu kejadian ya, karena Nuh pada akhirnya menjadi petani, dan dia yang mulai membuat kebun anggur. Lalu ada minuman anggur, ada wine, ada champagne, dan sebagainya ya, yang kalau kebanyakan bisa mabuk ya. Jadi kalau kita mau minum tuh jangan kebanyakan, cukup-cukup aja ya, jangan kebanyakan. Semua yang kebanyakan tuh tidak bagus. Kebanyakan tidur tidak bagus, kebanyakan begadang tidak bagus, kebanyakan makan tidak bagus, kekurangan makan juga tidak bagus. Jadi harus pas. Kalau pas semuanya bagus ya. Ukuran baju juga begitu, kalau kegedean nggak bagus ya. Semua yang terlalu tuh tidak bagus, semua yang kebanyakan tuh tidak bagus. Jadi harus yang pas. Jadi ini diceritakan bahwa gara-gara mabuk Nuh jadi telanjang ya. Lalu Ham yang melihat Nuh telanjang bukannya memberi pakaian, malah menceritakan itu kepada kedua saudaranya. Jadi istilahnya itu adalah kemaluan ya, aib dan sebagainya. Mestinya segera ditutup, jangan ditinggalkan begitu saja. Mungkin ada tamu-tamu lain yang datang kan. Jadi ada baiknya segera ditutupi, kasih dong pakaian, maksudnya biarkan telanjang. Ini kasihan, padahal ayahnya sedang mabuk ya. Orang mabuk kan nggak tahu apa-apa. Jadi gara-gara itu lalu Ham dikutuk, katanya apa? Katanya ini dia, terkutuklah Kanaan, karena Kanaan ini adalah tempatnya Ham ya. Jadi Ham itu menjadi bapa dari Kanaan. Terkutuklah Kanaan. Lalu ia memberkati Sem, Allah Sem, dan Yafet ya, tempat kediaman Yafet, tempat kediaman Sem diberkati Tuhan. Lalu kasihan dong ya Nuh, kasihan si Ham, kenapa dia harus dikutuk ini? Kita baca sedikit penjelasan di sini ya. Penyebutan anggur yang pertama dalam Alkitab dikaitkan dengan kemabukan, dosa, rasa malu, dan kutukan. Karena hal-hal jahat yang menyertai minuman keras, Allah telah menjadikan pertarakan atau kesopanan dan kewarasan menyeluruh sebagai Jadi Allah telah menjadikan kesopanan dan kewarasan menyeluruh sebagai standar yang tinggi bagi umatnya. Jadi di sini dimaksudkan adalah jangan sampai gara-gara mabuk lalu kita tidak punya kontrol atas tindakan kita, atas ucapan kita. Itu bahaya. Memang kalau orang tidak bisa kendalikan amarahnya, tidak bisa kendalikan hawa nafsunya, itu bisa merusak kita, bisa merusak orang lain, bisa merugikan orang lain. Jadi hati-hati kalau minuman keras. Bukan berarti kalau minuman keras dosa. Bukan, yang dosa itu yang akibat dari kemabukan ini.
Jadi jangan sampai mabuk, makanya supaya sadar. Kalau orang yang sadar tuh orang tetap waras dan tahu sopan santun. Dosa Ham terdiri atas kegagalannya untuk menghormati dan menyegani atau meladeni, patuh pada ayahnya. Daripada menutupi Nuh, maksudnya memberi pakaian, dia malah membeberkan keadaan ayahnya yang memalukan itu. Ketika Nuh mengetahui tentang perbuatan Ham yang memalukan, dikutuknya Kanaan. Jadi Ham itu adalah nanti menjadi nenek moyangnya Kanaan. Kanaan itu apa? Israel sekarang ini. Jadi meskipun yang bukan Ham yang dikutuk, tetapi Kanaan, tempat tinggalnya Ham. Agaknya Kanaan terlibat dalam perbuatan ayahnya atau mempunyai sifat buruk seperti ayahnya. Kutukan itu menunjukkan bahwa keturunan Kanaan akan dijajah dan dikuasai bangsa-bangsa lainnya. Seperti sekarang ini kan Israel dahulu dijajah oleh bangsa Romawi, dan berbagai bangsa-bangsa lain yang akhirnya orang Israel terpencar-pencar, dan baru pada tahun 1948 kembali membentuk suatu negara Israel. Tapi sebelumnya sudah ada itu Israel, cuman karena sifat buruk, kelakuan buruk, akhirnya bangsa Israel diserak-serak ke banyak pelosok bumi. Sebaliknya, keturunan Sem dan Yafet akan diberkati Allah. Tapi tunggu dulu, Nubuat Nuh ini bersyarat bagi semua yang bersangkutan. Setiap keturunan Kanaan yang berbalik kepada Allah juga akan menerima berkat yang diberikan kepada keturunan Sem. Jadi, walaupun ada kutukan terhadap Kanaan, tetapi keturunan Kanaan yang tetap saja berbalik dan patuh kepada Tuhan tetap akan diberkati. Jadi intinya adalah bukan masalah kutukannya itu, tetapi adalah bagaimana kita bisa taat atau tidak kepada kehendak Tuhan. Kalau kita taat kepada kehendak Tuhan, melakukan semua yang Dia ajarkan, maka kita juga mendapat berkatnya. Sedangkan setiap keturunan Sem dan Yafet yang meninggalkan Tuhan akan mengalami kutukan yang ditimpakan kepada Kanaan. Itu artinya, walaupun keturunan Sem dan Yafet ini diberkati oleh Tuhan, tetapi tetap saja kalau mereka meninggalkan Tuhan, tetap akan mengalami kutukan yang telah ditimpakan kepada Kanaan. Jadi kebalikannya, kalau yang diberkati tetapi tidak melakukan apa yang harus dilakukan selayaknya orang yang diberkati, maka mereka akan mendapatkan kutukan, tidak mendapatkan berkat. Sebaliknya, mereka yang telah mendapatkan kutukan tetapi kemudian berbalik kepada Tuhan, tetap akan menerima berkat. Jadi Tuhan adil. Jadi kalau keturunan yang sampai ke 8, ke 9, ke 10, kalau mereka berbuat baik, mereka tetap saja mendapatkan berkat, walaupun nenek moyangnya dikutuk oleh Tuhan. Dengan kata lain, kutukan itu tidak sampai selama-lamanya, tergantung manusianya. Manusianya mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan atau tidak. Kalau mau melakukan, mendapatkan berkat. Tapi kalau tidak melakukan, akan mewarisi kutukan dari nenek moyangnya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.